Iya saja doanya langsung pen. Jadi pembacaan kita. Karena mereka bisa sekeluarga. Keluarga besar. Cepen. Apanya? Buka dulu satu semua ya. Satu semua ya tadi. Ini. Satu semua ya tadi. Satu semua ini. Apa itu? Oke, udah kami kali boleh bukan? 1 berapa? 1 sampai 13. Iri rano haus rano lain. Keluarga. Satu keluarga. 1 Samuel 1 sampai Satu keluarga. satunya Besar. Yohanes 9 ayat 1. pertama kali ini. Ya ini ya. Ini ya. Oh, ini. Baik. Oh, ikap. Lengkap. Sabe. Cara nyanyiannya. Oh, kan ada hilang nih. Nyanyian dalam kitab ya. Iya, iya. Ini jam. Ya, ya. Oh ya. Satu jam menit. Pakai ngomongin tuh. Lama tuh ada pokoknya tahu. Cewek juga. Ayo, kita nggak bisa jauh ya. Iya. Itu kasar nan main keyboard itu na keyboard. Bayar. Tapi ini pasang sih. Jadi emang. Enggak Joy, ayo buka. Ada Mbak di sing rajin ini punya tua. Dari ketambahan apa ini? Nah, Halo Kevin, udah nih. Cari kursi. Kasih kerja. Yang besar. Kita sekeluarga. iya, oke. Buka nih yang kayak anak silang ya. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar khusus di gang ini. Karena apa? Sebenarnya kita untuk hari ini, kalau biasanya kita kalau tidak ada masalah kita di gereja. Namun demikian kita semua mengetahui bahwa saat ini kita memang ada masalah sebenarnya yang dihadapi kita. Masalah apa? Masalah dunia sebenarnya, yaitu masalah corona ini.
dari anjuran pemerintah memang kita sebenarnya tidak ada kumpul-kumpul seperti ini sebenarnya. Demikian juga ditindaklanjuti oleh gereja, sehingga untuk hari Minggu hari ini dan minggu depan tidak ada kebaktian di gereja maupun di tempat-tempat ibadah lain. Namun demikian disarankan kita masing-masing sebenarnya melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, di tempat keluarga masing-masing. Namun demikian saya merasa bahwa untuk gang kita ini sebenarnya adalah satu keluarga. Saya merasa tidak salah apabila kita melaksanakan ibadah keluarga ini, ibadah minggu ini di tempat keluarga Bapak juga ini adalah keluarga, ibadah keluarga kita bersama. Nah, dalam nanti kolekte nanti ada satu kantong. Di samping itu juga ada nanti persembahan dari keluarga masing-masing. Keluarga masing-masing itu nanti kita serahkan ke ketua diakon di lingkungan Bethesda dan diteruskan nanti ke resort. Jadi itu latar belakang sehingga saya memberanikan diri melaksanakan ibadah minggu di tempat ini, dan syukur-syukur didukung oleh keluarga besar di sini. Saya rasa keluarga besar semua di sini. Karena latar belakang juga salah satu adalah kita punya juga pendeta di sini. Kita semua sebenarnya merindukan sebenarnya firman Tuhan. Kalau kita tiadakan minggu, rasanya kurang, walaupun tidak mengurangi sebenarnya keimanan kita. Jadi itu masalahnya, sehingga kita pada saat ini bersama-sama ibadah di tempat ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak juga dan kita semua keluarga besar di gang ini. Namun demikian ada beberapa anggota kita yang tidak datang, namun kita juga sudah kasih tahu yang bersedia itu yang bersama-sama pada saat ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Pada saat ini kita menggunakan liturgi khusus yang disediakan oleh DKE, khususnya Majelis Resort DKE Tamiang Layang. Di dalam pelaksanaan tugas kita pada hari ini, saya bertindak sebagai liturgus, namun nanti dibantu oleh beberapa anggota keluarga yang lain. Mohon kesediaannya nanti. Ini sudah kita tunjuk masing-masing, saya kira bersedia nanti, karena ini satu keluarga juga bertanggung jawab nanti menyampaikan beberapa tugas ini. Di samping itu di dalam penyampaian firman Tuhan, karena kita ada Ibu Pendeta, nanti untuk penyampaian firman Tuhan kami serahkan Ibu Pendeta beserta dengan doa syafaatnya. Jadi kami ulangi lagi, yang bertugas pada saat ini yang pertama doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru, ini kami minta dengan Bapak Adriano atau Pak Yuga. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab nanti kami minta tolong dengan Ibu Atiani. Samping itu juga nanti untuk pembacaan Alkitab kita ambil dari 1 Samuel ayat 16 1 sampai 13, nanti kami minta dengan anak kami Pepen. Dan untuk doa persembahan nanti kami minta tolong dengan si Elia di samping sebagai song leader kita. Jadi itu petugas yang kita minta tolong tadi untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita pada pagi ini. Selanjutnya untuk kehabisan ibadah saya kira ini langsung Ibu Pendeta, dan untuk memimpin menyanyi nanti kami yang bawa. Kami persilakan. Kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengawali ibadah dengan lima perbuatan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia
dia selama-lamanya dan tidak hadirlah bersama kami. Kita memuji nama Tuhan dari melengkapi nomor 73 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kasih Tuhanmu lembut. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku lembut. Ayat yang ketiga. Untuk doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru, kami minta Bapak Adriano silakan. Terima kasih. Diperkenankan untuk membawa doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita memejamkan mata kita masing-masing. Kita mengaku segala dosa kesalahan kita, baik yang kita sadari dan tidak kita sadari. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami berkumpul di tempat ini. Satu kali yang Bapa di tahun 2020 ini banyak kendala dunia yang luar biasa yang kami alami, terutamanya saat ini virus COVID-19 yang merongrong jiwa-jiwa kami manusia. Namun kami percaya Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami, Engkau menunjukkan kuasa dari Yesus Kristus, dan kami terhindar dari segala malapetaka. Aku percaya Tuhan, tiada ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bila kami menaruh iman kami ke dalam Yesus Kristus.
sukacita dengan membuka hati pikiran hati kami kepada firman yang luar biasa. Tuhan, kami hari ini mengaku segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Itu pun yang kami sadari, itu tidak kami sadari. Ampun kami atas segala kelupaan dosa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya Kabupaten Barito Timur. Engkau jaga kami semua dari virus corona, agar Kabupaten Barito Timur ini terbebas dari hal-hal demikian. Percaya semuanya Tuhan, kehendak-Mu menjadi Tuhan. Karena kuasa-Mu berkenan atas hidup kami yang beriman kepada-Mu. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengganggu kami, karena kami di dalam kuasa dari Yesus Kristus mengalir bagaikan kekuatan yang tidak terbendungi untuk kehidupan kami. Begitu juga kami Tuhan menyerahkan seluruh pekerjaan, usaha, upaya yang kami lakukan. Itu semua hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Engkau menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau memberikan petunjuk jalan lurus dan benar. Aku percaya Tuhan, kami percaya semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami ucapkan. Amin. Kembali kita lanjut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Baca bersama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehnya terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ayat yang kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedap bila aku tak benar. Untuk doa syukur dan pembacaan Alkitab, kami persilakan Ibu Tiani. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena betul besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kepada saat yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat Bapak Yoga di sini bersama-sama mengucap syukur dan memuji memuliakan nama. Terima kasih atas semuanya itu, Tuhan telah menyertai kehidupan kami hari-hari lepas hari. Keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga besar kami, anak-anak kami, dan tugas pekerjaan kami tiap-tiap hari sudah disertai, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu benar-benar jadi sumber berita di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Berfirman kami ya Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kami hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud diorapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isa ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isa dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk ke Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh dia hadapan Tuhan sekarang yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isa menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isa menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isa, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isa, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isa, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah dijemput dia. Ia gemerah-merah, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Lalu berkatalah Samuel menuju Rama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terima kasih. Marilah kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dalam kara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan bersana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tiap orang harus.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baru bintang fajar cemerlang. Yang terlihat tak bertara, tiap orang harus tahu. Ayat yang kedua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Untuk renungan firman Tuhan, kami serahkan sepenuhnya untuk Ibu Pendeta Yesi. Persilakan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Almanak Nas kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-41. Ini cukup panjang. Oleh karena itu kita akan baca secara litani. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak jemaat Tuhan ayat yang genap. Sampai firman Tuhan selesai kita baca di ayat yang ke-41. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Sebelum itu mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh dikumpulkan bersama dengan keluarga dalam satu gang ini. Kami menyatakan syukur kami walaupun di tengah pergumulan dunia menghadapi bahaya virus corona, di mana gereja juga mengambil tindakan bagaimana untuk mempertahankan kehidupan sebagaimana Yesus Kristus telah datang ke tengah dunia ini untuk memberikan kehidupan kepada kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan walaupun kami tidak beribadah di gereja, tapi bersama dengan keluarga dalam satu gang ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ini tidak mengurangi keberimanan kami kepada Tuhan, karena kami juga sungguh percaya Tuhan tidak hanya hadir di dalam gedung gereja, tetapi di dalam hati, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu dimanapun kami memuliakan nama Tuhan, yang harus kami ketahui adalah bahwa Tuhan ada di mana-mana saja untuk memberkati seluruh kehidupan kami masing-masing, terutama dalam persekutuan kami pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, berkati sekalian kami,
agar kami boleh memahami bahkan boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang juga akan memberikan perenungan firman Tuhan, agar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi persoalan dunia saat ini, sehingga kami tetap mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami dan waktu di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hanya boleh kami alaskan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41 dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Saya awali di ayat yang ke-1, demikian bunyinya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludahi ke tanah dan mengaduk lidahnya dengan tangan, Dan berkata kepadanya, "Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai penulis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu menulis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak mengenal hari Sabat." Sebagaimana berkatakan, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang ada perbuatan ialah bahwa ia anak-anak." dan bahwa ia lahir buta.
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, berkata kepada orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu sudah sepakat bahwa orang yang mengurus manusia akan Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadi buta itu, berkata kepadanya, katakanlah kebenaran kepada kami. Kami tidak tahu orang itu. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang berubah? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menyeki mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, karena engkau tidak mengajar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ayat terakhir kita baca bersama. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merasa bahwa kita semua mungkin tidak pernah menyangka bahwa masuk di tahun 2020 ini kita mengalami pergumulan yang tidak hanya dirasakan oleh 1-2 negara saja, tetapi dihadapi oleh dunia, ya, termasuk kita Indonesia yang berdampak sangat luar biasa, termasuk juga dalam bidang pelayanan. Jujur saya akui ibu bapak sekalian, selama saya melayani ini adalah kali pertama ibadah minggu 2 minggu berturut-turut, minggu ini dengan minggu depan itu dialihkan ke rumah masing-masing. Ada yang sebelumnya pernah mengalami situasi ini? Ini pengalaman pertama ibu bapak sekalian.
bagi kita melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, juga dengan ibadah yang lain, kategorial yang lain, ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki kehidupan kita ini terancam atau mengalami bahaya, terutama terhadap sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau corona ini kan vaksinnya belum ada, tapi ada di dalam berita itu sudah ada obatnya, ya. Tapi itu pun kalau misalnya ada banyak yang terpapar virus corona ini, tidak ada yang bisa menampung korban, ya, terlalu banyak karena keterbatasan tenaga medis atau rumah sakit. Mungkin ada banyak juga yang akan terabaikan begitu, sehingga ada banyak korban di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan, di mana ada orang yang buta sejak lahirnya, ya. Dan ia telah disembuhkan oleh Yesus ketika ia berjumpa dengan Yesus. Buta sejak lahir, jika kita boleh membayangkan, artinya tidak pernah melihat dunia, ibu bapak sekalian, ya. Tidak pernah tahu bagaimana muka anggota keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya. Jangankan untuk melihat dunia, anggota keluarganya, diri sendiri pun, ya, bagaimana rupanya, bagaimana tampangnya mungkin tidak pernah ia tahu, ya. Tapi walaupun demikian, itu dalam hati ia punya kerinduan supaya dapat melihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika ia berjumpa dengan Yesus, ya, ia mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan meludah ke tanah dan mengaduk air liur ke tanah itu, mengoleskannya ke dalam matanya, kemudian menyuruhnya untuk membersihkan diri ke mana ini tadi? Ke Kolam Siloam. kolam Siloam, ya. Lalu ia menjadi sembuh kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dialami oleh orang buta ini juga akan dialami oleh setiap orang yang terpapar virus corona ini, sehingga mereka juga boleh sembuh, boleh pulih dan sehat kembali seperti semula. Yang mau saya katakan melewati perenungan firman Tuhan pagi hari ini, walaupun di tengah lingkungan keluarga saja, kita percaya bahwa persekutuan kita walaupun tidak di gereja tapi dalam perkumpulan satu gang ini tidak mengurangi iman, pengharapan kita, semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang buta ini juga dapat Yesus lakukan dalam kehidupan kita, dalam rangka kita menghadapi bahayanya virus corona ini. Tuhan akan menolong dan akan memelihara kita, ya. Banyak pro dan kontra, ya, terjadi mengenai virus corona ini, termasuk dalam ibadah yang dialihkan ke rumah-rumah. Ada yang mengatakan kurang iman, ya, karena tidak berani, ya, mengumpulkan orang banyak, takut terpapar virus corona. Tetapi ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya iman bahwa Tuhan melindungi kita, tapi ia juga memberikan kita hikmat dan akal budi supaya kita bisa menjaga diri kita dengan baik, termasuk yang mentaati, ya, apa yang digumuli oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona ini, karena dampaknya begitu besar. Walaupun flu, batuk, tetapi itu berpengaruh terhadap paru-paru dan
antibodi sehingga dapat menyebabkan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat saja melewati perenungan firman Tuhan ini, Tuhan akan menguatkan dan memelihara kita. Sama seperti Ia memperhatikan si buta ini, Ia juga akan memperhatikan setiap keadaan kita. Tetaplah tekun dalam doa, tetaplah menjaga kesehatan dengan baik sampai bencana atau wabah ini pada saatnya nanti juga akan berlalu. Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Inilah perenungan kita, semoga memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sementara kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perenungan singkat yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh mengimani bahwa mujizat dan kebaikan Tuhan yang boleh dialami oleh si buta yang tidak dapat melihat sejak lahir ketika bertemu dengan Yesus boleh melihat kembali seperti layaknya orang-orang yang dapat melihat sejak lahir. Tuhan, biarlah melewati perjumpaan kami dengan Kristus walaupun tidak di gereja, tapi dalam persekutuan seperti ini, Engkau boleh melihat pergumulan kami dalam melawan atau menghadapi wabah virus corona yang digumuli oleh dunia saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami sekalian. Tuhan yang akan menolong dan akan memelihara kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, sehingga kami tetap aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan saja. Firman-Mu hari ini biarlah tidak kami dengar untuk kami lupakan, tetapi sungguh-sungguh kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk keadaan bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga wabah ini cepat berlalu dengan pertolongan Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini akan segera dipulihkan oleh Tuhan melewati doa sekalian kami yang beribadah pagi hari ini. Karena kami yakin doa orang banyak, besar kuasanya di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk gereja dalam rangka kami mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam beberapa waktu ke depan kami mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk juga berdampak dalam persekutuan kami. Tuhan, kami percaya apapun tindakan dan keputusan gereja untuk keberlangsungan kehidupan manusia di tengah dunia ini, kami yakin dan percaya Tuhan turut campur di dalamnya. Kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan pasti terselip dosa. Oleh karena itu, ampuni ketidaktepatan kehidupan kami, dosa dan pelanggaran kami, sehingga melewati firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar bersama-sama, kami boleh diarahkan untuk mau hidup benar dan kudus di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, karena sebagai warga jemaat kami boleh memaklumi dan memahami keadaan ini, sehingga persekutuan kami walaupun dilaksanakan bersama dengan keluarga itu tidak mengurangi keimanan kami kepada Tuhan, tetapi justru semakin membuat kami datang kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan kami. Kami berseru kepada Tuhan untuk seluruh keluarga kami masing-masing, baik yang hadir dalam perkumpulan kami pagi hari ini ataupun mereka yang belum berkesempatan hadir.
karena mereka juga mungkin melaksanakan ibadah dalam keluarga mereka masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Seluruh anggota dalam seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kakek nenek, Tuhan boleh berkati kami sekalian. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kami, sehingga dalam seluruh aktivitas kami tidak khawatir, kami tidak takut, tetapi semakin hidup berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah atau semua pihak yang berupaya memutus mata rantai virus corona ini, para medis, para dokter, bahkan kami sekalian boleh ambil bagian di dalamnya dengan memperhatikan peringatan-peringatan yang diberikan kepada kami untuk mengindahkan itu semua supaya badai ini cepat berlalu. Tuhan boleh berkati. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rancangkan, mungkin terbatas Tuhan, namun biarlah Tuhan yang memberkati. Kau berkati seluruh keluarga yang mengalami atau mereka yang sudah terpapar virus ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, hibur dan kuatkan mereka, dan tetap yakin bahwa segala sesuatu dalam dunia ini ada di bawah kuasa dan kendali Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 2 minggu ke depan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kemanapun kaki kami melangkah, tinggal diam dan pergi, Tuhan akan beserta dengan kami. Kalaupun di tengah badai atau bencana ini masih banyak di antara kami yang melakukan aktivitas di luar rumah karena faktor pekerjaan, mari Engkau lindungi, Engkau pelihara kami sekalian, sehingga kami juga boleh aman terpelihara dalam hubungan dan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami, anggota keluarga kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang bersama-sama mengajar kami doa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini sampai saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Untuk persembahan kami serahkan pada kita. Baik, silakan. Namun sebelum itu, kita menanamkan nas pengantar persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama puji-puji persembahan diedarkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 273, Ladang Menguning. Sekitarku harus ditumbai segera suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi benua di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus ajak kasih. Aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat pertama dan ayat yang keempat, aku milikmu. Pada ayat yang keempat kami undang nanti kita bersama-sama berjalan. 362 Kidung Jemaat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih
berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa berkat untuk mengakhiri ibadah ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Nah, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai untuk minggu ini. Untuk minggu depan, saya kira kami serahkan kepada kita bersama. Ya. Apakah kebaktian kita minggu depan seperti ini? Kami serahkan kepada kita semua. Lanjut ya. Kalau memang dilanjut, kita seperti ini. Dan mungkin tempatnya kita nanti tentukan juga. Iya, tempatnya. Tempatnya di mana? Atau menyusul? Kalau memang setuju, kita seperti ini minggu depan kita lanjut. Nanti kami laporkan juga ke ketua lingkungan. Terima kasih. Ayo yang Ayo, bukan bertahan dulu, kita membakso dulu. Ayo, kita membakso. Bang Malu, bertahan dulu. Masinan bakso, bertahan dulu tetap. Ayo. Lemedin, hati petahat nih lagi. ya. Iya. Ini Melin. Maaf ya, saya ini. Dia mintakan bakso makan dulu. Nah, Sudah.